Kenapa saya bikin video ini? Karena banyak yang bertanya di mana beli alat, di mana beli perlengkapan semuanya ini, dan saya membeli perlengkapan ini semuanya di Samsuipo karena harganya murah. Jadi saya membeli di tempat harga yang murah karena ini adalah pernak-pernik dan plastik, bukan sesuatu yang kayak ini yang ada mesinnya. Jadi ini hanya cuman aksesoris. Jadi Samsuipo lah yang menjadi prioritas, atau Samsuipo lah yang menjadi tempat saya untuk berbelanja aksesoris sak ini karu-karuan. Dan bagaimana penjelasannya ini? Simak video saya sampai habis, jangan skip. Oke, terima kasih. Halo guys, kali ini kita berada di Samsuipo ya, di Samsuipo Arpe Tuku Jagrak. Jalanan dimulai dari Wancai. Kita naik MTR ya guys ya. Oke, MTR Wancai. Cek dulu guys, isi patasong isi piro. 44, oke. Oke, piro? 44. Oke, masih worth it untuk jalan-jalan. Karena patadangku minus ya guys ya, jadi aku harus beli karcis dulu. Samsuipo. Tujuan kita mau kemana Deling? Samsuipo. Pencet not. Oke, harganya ini $14.50. Masukin uangnya, koin-koin, receh-receh, sisa beli es cendol. Nah, terus kartisnya keluar dari arah sini, kartisnya kembaliannya. Oke, nah ini caranya kalau kita nggak punya patatong ya guys ya, belinya di sini. Oke, kartisnya ditut. Oke, nanti udah bisa, aku pakai ini juga bisa. Oke. Ini nek Samsuipo ya, wis teko MTR Samsuipo, keluar exit A1. A1 iki arep tuku Jagrak. Kaiho Street. Oke. Ya. Oke guys, jalan-jalan dulu ya, beli Jagrak. Oke, ngeplok ben gak keju tangane, oke? Nah, ini ya dari MTR Samsuipo exit A1, naik eskalator lurus. Lurus guys, nanti ketemu pasar Kerempiang di situ. Jual alat-alat Jagrak sembarang kalah itu mau murah-murah kalau untuk Samsuipo guys. Jadi teman-teman kalau punya hobi ngevlog ya, kalau di Hongkong bisa beli alat-alat vlog itu di Samsuipo. Ini keluarnya A1 bisa, A2 bisa. Niki guys ya, langganannya bojoku kalau mau beli alat vlog itu Jagrak dan sembarang kalir nek kene. Iki alat-alatnya. Halo. Tapi dari Samsuipo ya, kita tadi dari Samsuipo dan kita mau mencoba apa sih yang dibeli di Samsuipo, yang apa saja yang dibeli di Samsuipo yang saya pakai, yang saya gunakan. Jadi yang pertama itu ini namanya monopod, self feature monopod. Jadi monopod ini ada dua macam.
Ini peralatan yang menurut saya wajib kita miliki sebagai seorang vlog. Ini jadi ini namanya monopod. Jadi dia panjang, dan ini panjangnya, ukuran panjangnya dia 088. Nah, kemudian yang ini ukurannya adalah 188. Jadi ini posisinya jauh lebih panjang. Nah, sekarang coba kita buka. Kalau dia itu kita panjangkan. Nah, masih pastikan masih baru. Jadi ini kalau menurut saya adalah peralatan wajib. Dan kenapa saya beli ini? Karena saya suka yang ini kuat dan harganya murah, sekitar 50 Hongkong dolar lah. Ini murah. Nah, mereknya Yunteng, Cina punyanya. Ini kayak gini. Nah, ini nggak sampai 1 meter sih, panjangnya nggak sampai 1 meter. 188. Nah, yang kedua adalah ini kaki namanya, kaki tripod. Jadi ini kakinya. Nah, ada yang kakinya ini karena ini bahan bakunya jadi besi. Nah, kayak gini. Nah, ini mahal banget. Kalau menurut saya ukurannya mahal ini. Ini bojo saya yang sayanya enggak. Nah, yang murah yang ini. Nih, nah bedanya apa? Kalau ini kan dia nggak bisa lebar sekali. Nah, dia di sini bedanya. Dia nggak sampai sini. Tapi ini juga ini bisa digerak-gerakin. Nah, kita coba dulu ya. Kita perbandingkan yang tingginya. Ini nanti kita review lagi yang ini. Banyak banget peralatan unik kecil-kecil ya untuk pembuatan vlog. Makanya kalau teman-teman boleh sangat sederhana sekali ditaruh di atas lemari, di atas toples, di atas apapun, itu tidak menjadi soal. Nah, menurut saya, karena peralatan ini sebenarnya kan nggak habis kita makan gitu. Peralatan ini awet dan panjang, dan ini sangat membantu sekali pada saat kita mau take video, ngambil video, sehingga kita nggak perlu banyak. Nah, ini yang 188. Ini dia posisinya jauh lebih panjang. Ada yang nggak suka panjang, ada yang suka panjang dan besar. Wow, kan panjang dan besar. Nah, coba dilihat ukurannya, sudah sangat istilah. Jadi ini ya, kalau kita bicara monopod, oke. Nah, ketika ini sudah kita bicarain, tergantung teman-teman mau, harganya selisihnya nggak terlalu besar. Jadi ini orang-orang yang suka goreng, yang suka masak, nah boleh menggunakan ini ya kan. Tujuannya sebenarnya apa sih peralatan ini? Peralatan ini sebenarnya tujuannya untuk membantu kita agar mendapatkan video yang sesuai dengan cerita atau tema, sehingga mempermudah kita untuk tidak harus memegang. Dan kalau cara ngambil videonya tepat dan pas, maka kita tidak terlalu banyak mengedit. Kuncinya sebenarnya di sana. Makanya sebenarnya kalau teman-teman yang nggak suka edit, belajar ngambil videonya yang cakep, biar ngeditnya nggak terlalu beribet. Saya ngerti kok, teman-teman pasti hal yang paling dimalesi itu pasti sama kayak saya. Makanya kita manfaatkan alat-alat ini. Nah, ini yang monopod. Ini punyanya orang baru, nanti saya kembalikan ke orangnya biar bisa dibuat vlog. Begitu ceritanya teman-teman. Wah, enak saja nih, syuting kayak gini tuh enak. Ada yang syuting, tak goceki pegel. Aku biasanya ngomong jadi kameramen. Hari ini aku di syuting jadi artis. Yang berikutnya adalah nih. Ini namanya tripod. Nah, ini juga kaki 3 dan ini panjang. Nah,
nih. Nah ini bisa dipanjangin. Nah ini. Dan saya tahu teman-teman kalau di tempatnya majikan pasti barang-barang kayak gini ini kan rawan dan bahaya. Nah ini kalian bawa di saat kalian lagi di outdoor atau di luar, maka untuk take video ini sangat membantu sekali, karena belum tentu kita nemu angle yang tepat. Kita nemu angle yang tepat tapi kita nggak dibantu. Ini namanya alat bantu sebenarnya. Jadi kita biasakan untuk bisa ngetik video atau ngambil scene itu adegan, dimana adegan itu nanti kita nggak terlalu banyak ngeditnya. Nah supaya tepat adegannya ya kita menggunakan peralatan. Memang ribet bikin film, memang ribet bikin konten, memang ribet. Tapi habit, kalau sudah menjadi habit atau menjadi kebiasaannya teman-teman, maka teman-teman akan lebih mudah untuk ibaratnya adalah merencanakan atau ancang-ancang nih. Jadi kita bisa prediksi untuk bagaimana nanti take syutingnya, ngetiknya bagaimana. Ini kalau saya benar-benar perlu, dan ini saya beli semuanya. Peralatan-peralatan pernak-pernik kayak gini saya beli, walaupun konten saya nggak cakep, tapi nggak apa-apa. Kalau alat-alatnya lumayan kan kita bisa tahu. Nah seperti itu ceritanya. Alatnya sudah oke, tapi kontennya bambet, is oke, enggak jadi masalah, yang penting kita senang. Nah itu yang pertama. Nah tripod ini juga ada yang gede dan bisa dipanjangin, ada yang seperti ini. Nah ini nggak saya buka karena ini baru. Ini model baru tripod ini, dan ini keren. Ini bisa dibuka, bisa dipelungker-pelungkerkan, masih ada harganya, dan saya nggak akan tunjukin, tidak akan saya review karena akan dibuka, karena ini orang beli ke saya, jadi biar kelihatan baru, nggak saya buka. Nah selanjutnya adalah pernak-pernik. Nah ketika pernak-pernik ini semuanya itu harus disesuaikan dengan kita pakai apa ngevlognya. Tapi ini semuanya bisa, mau pakai HP, mau pakai Osmo Action, mau pakai DJI Osmo, kamera yang kecil itu, ini semua bisa dipakai. Nah kalau ini kan DJI Osmo Pocket, saya pakai ini, dimasukin ke dalam, terus dipasang dari samping, dari atasnya, bagaimanapun ceritanya. Ini juga, jadi untuk Osmo Pocket aja saya beli banyak. Ini juga, jadi pernak-pernik ini itu saya gunakan ya untuk membuat bagaimana agar posisi kamera saya itu bisa ready. Contohnya ini dicepet di tas, dicepet di sini. Nah, jadi kalau kita di jalan-jalan ada pagar, nah ini bisa dicepet. Kayak kita bisa pakai ini, kita bisa pakai kamera kita di DJI Osmo, kita masukin ini mereknya Ulanzi, saya nggak ngiklanin mereknya dia, ini bisa kayak gini. Intinya kita mainkan dia. Tarara, jadi kayak gini. Terus dicepet. Nah, ini juga sebenarnya bisa dibuka, digeser. Kepalanya digeser. Ini kayak gini. Kayak gini juga bisa. Pakai ini bisa. Terus berikutnya kita buka kepalanya. Jadi sebenarnya kita mau ngevlog di mana aja ini udah ready untuk di standby kan. Jadi ini cepitan, nah, ini bisa dikencengin, dibuka. Nah part terpentingnya adalah ini juga dijual, ini juga dijual. Dan ini menurut saya kemarin saya beli memang perlu, saya sangat perlu. Ini sangat perlu alat ini karena saya mengakomodir antara HP dengan
DJI Osmo dan Osmo Pocket. Osmo Pocket ini, nah, kalau pakai HP kayak gini kan. Untuk cepitnya HP aja saya punya banyak, karena ya mau nggak mau lah, kita namanya juga usaha. Nah, tapi ada perbedaan antara penjepit HP yang satu dengan yang satunya. Kalau yang ini dia ada dua, sebelah sini dan sebelah sini. Tapi kalau yang ini dia hanya sebelah sini saja. Jadi dia untuk posisi landscape. Kalau dia posisi portrait dia dibentukkan kayak gini. Kalau di sini ini pada saat kita posisi miring juga bisa. Nah, kita posisi portrait pun ini juga bisa. Jadi ini lebih oke menurut saya. Lebih bisa untuk variasi. Nah, karena kalau dipegangnya enak, maka kitanya juga ngevlognya juga asik. Nah, jadi bentuknya kayak gini, kemudian kita pasang. Nah, bisa kayak gini kan. Nah, bisa kayak gini. Karena kalau kita cuman pasang biasa, itu cuman kayak gini doang. Nah, rata-rata teman-teman kan masangnya kayak gini, yang simple, yang rapi, nggak apa-apa, bebas. Jadi kalau saya cenderungnya bisa kayak gini. Jadi keuntungan dan kelebihannya ketika kita pakai ini, kemudian kita pakai ini kan, ibaratnya kan. Nah, kita bisa dapat posisi. Nah, misalnya ya kan, kita pasang. Oke. Nah, kalau kita moto langit, kalau pakai yang tadi kan nggak bisa. Kalau pakai yang ini mau moto langit bisa. Nah, HP-nya taruh di sini, fotonya ke atas. Jadi contohnya adalah, nah, jadi kita bisa, nah kayak gini kan. Nah, kita moto langit ke atas juga bisa. Nah, kalau kita nggak terima lagi, kita bisa, kalau moto langit ke bawah kan kita meganginya sulit kan. Nah, kita bisa posisinya kita beresin kan. Nah, moto langit jadi bisa kayak gini. Nah, jadi pakai ini tuh untuk sebenarnya membuat kita, lihatin di muka saya, jadi pakai alat ini semuanya itu untuk membuat kemudahan gitu. Jadi seperti itu ceritanya buat teman-teman semuanya. Kalau kita moto ke atas kan angle yang nggak dapat kan. Nah, kalau kita pakai kamera belakang kan, kalau kita pakai kamera depan ya tinggal dibalik aja. Nah, jadi foto dari atas bareng-bareng jejer-jejer itu bisa. Pokoknya alat itu tujuannya untuk memudahkan. Ada lagi yang kita keluarin, jeng, nggak usah kita review ini. Terlalu ribet kita review ini, peralatan sakti. Jadi kita pakai ini. Nah, sebenarnya prinsipnya sama, jadi tinggal harga yang murah dan yang mahal. Bedanya murah dan mahal ini di sini teman-teman. Kalau bisa tahu harga murah dan mahal di sini. Kalau dibandingin, ini yang mahal, nih yang murah. Secara bentuk hampir sama, tapi kita tahu ini barang mahal, ini barang murah. So, okay, fine. Karena hanya sebatas perlengkapan, nggak apa-apa. Kita beli, kita pasang. Kita pasang di sini. Oke. Ada WhatsApp. Siapa yang WhatsApp? Buat Citra. Buat Dewor. Buat Citra WhatsApp ya. Kayak gini, keren. Berikutnya kita pasang yang ini.
Ribet banget ya, mau bikin vlog aja ribet banget ya. Ini tetap nggak bisa dia. Ini kita lepas. Macam-macam. HP-nya taruh di sini. Biasanya harus ada kerangkanya deh. Biasanya kayak gini, kita bisa masukin sini, dia rapat. Set, pasang DJI-nya. Mumet ya, mau pasang mumet ya. Bawah. Biasanya ini buat layar, ini layarnya. Jadi kayak gitu biasanya. Gak usah pakai ini, kita ngevlog pakai ini juga bisa. Jadi ya inilah gambarannya untuk para vlogger teman-teman semuanya. Intinya lempengin aja. Jadi mau pakai peralatan monggo, mau nggak pakai peralatan juga boleh. Yang terpenting satu, tetap konsisten dalam berkarya. Intinya itu, alatnya banyak, kalau nggak konsisten sama aja. Jadi pada prinsipnya ini hanya menunjang saja, disesuaikan dengan tempatnya, disesuaikan dengan posisinya, disesuaikan dengan bagaimana teman-teman untuk mau memulai vlognya. Jadi apapun keadaan dan apapun kondisinya, jangan menghalangi kreativitas. Peralatan semuanya itu hanyalah pendukung. Yang terpenting adalah pembuat kontennya, seperti anda-anda yang ada di sana. Oke, review saya itu saja. Terlalu mulek, terlalu banyak. Yang penting kalian mengerti dan memahami bahwa peralatan ini hanya sebagai alat bantu. Yang paling penting adalah di sini dan tetap berkarya. Sampai jumpa di episode berikutnya.